Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Adianti Puspitasari. Saya dari SD Negeri 1 Candisari, CKP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Eni Nursanti dan pengajar praktik Ibu Endang Lestariati. Sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menghargai diri sendiri berlandaskan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan mulia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol untuk seorang guru yang baik adalah sebagai seorang manajer. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan anak menjadi manajer diri sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah, di sini guru berperan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah menggunakan kata-kata yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi, yaitu metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah berfokus pada pemecahan masalah. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga mampu menganalisis dan menemukan langkah yang tepat dalam pemecahannya. Tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah kita mencapai tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, menuntun kekuatan kodrat yang terdapat pada murid-murid. Keterkaitan yang kedua yaitu
Budaya positif dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud pula jika seorang pendidik memiliki peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Salah satu prakarsa perubahan visi guru penggerak adalah budaya positif. Diharapkan agar diperoleh lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sudah saya terapkan pada diri sendiri sedikit demi sedikit dan akan saya tularkan dengan rekan guru dan kepala sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah setelah mempelajari 5 posisi kontrol, ternyata saya belum menerapkan penyelesaian masalah yang baik kepada siswa dan memposisikan diri sebagai penghukum di mana dengan posisi kontrol tersebut kurang efektif dalam penyelesaian masalah. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Dalam penyelesaian masalah, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana dalam menyelesaikan masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya menangani masalah anak yang saling mengejek nama orang tua. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang karena dalam menyelesaikan masalah tidak perlu berteriak dan menghukum, dan saya termotivasi untuk menerapkan budaya positif lainnya. Refleksi berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah menerapkan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Posisi kontrol sebelum mempelajari modul ini adalah saya sebagai seorang penghukum. Perasaan saya belum puas karena murid akan mengulangi tindakan mereka kembali. Posisi kontrol setelah mempelajari modul ini adalah sebagai manajer, di mana perasaan saya puas karena murid tidak mengulangi kembali tindakan mereka dan memiliki kesadaran diri sendiri. Refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya. Pernah saya melakukan segitiga restitusi, tetapi baru tahap menstabilkan identitas dan belum menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Refleksi selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari adalah dalam penerapan budaya positif harus dilakukan dengan berkolaborasi dengan warga sekolah dan wali murid sehingga budaya positif akan tertanam dalam diri murid. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sekian, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.